Assalamualaikum, selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil presentasi kami atau hasil kerja kelompok kami tentang sistem informasi rawat jalan pada klinik. Adapun sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami. Nama saya Kuri Arifra Digolan. Nama saya Muhammad Fikul Akbar. Saya Lorenza Tamarat. Saya tidak sadar lain. Saya Reni Katalina. Berikut tugas dari kelompok kami. Yang pertama, deskripsikan analisis sistem. A. Analisis sistem yang sedang berjalan saat ini. B. Analisis sistem yang diusulkan dalam aspek analisis kelayakan, ekonomi, analisis kebutuhan fungsional, dan analisis kebutuhan non-fungsional. Soal nomor 2, gambarkan perancangan sistemnya dengan menggunakan alat bantu perancangan sistem. Yang pertama, flowchart. Yang kedua, diagram konteks sistem. Yang ketiga, data flow diagram atau DFD level 0 dan level 1 atau diagram UML. Soal nomor ketiga, gambarkan perancangan data dengan menggunakan entity relationship diagram ERD. Yang selanjutnya normalisasi. Soal nomor 4, gambarkan perancangan antarmukanya. Yang kelima, implementasi sistem informasi tersebut berbasis web. Soal yang pertama yaitu analisis sistem. Analisis sistem yang sedang berjalan saat ini adalah manual. Saat ini rumah sakit masih menggunakan sistem manual. Pasien datang, mengambil nomor antrian fisik, berkonsultasi secara lisan, dan menebus obat serta membayar di kasir dengan pencatatan kertas. Kelemahannya, pelayanan lambat, antrian panjang, risiko data hilang atau rusak, dan sulitnya menelusuri riwayat medis pasien. Yang kedua, analisis sistem yang diusulkan, yaitu digital. Diusulkan penerapan sistem informasi rumah sakit berbasis komputer dengan 3 aspek utama. Yang pertama, kelayakan ekonomi. Meskipun butuh biaya awal, sistem ini lebih efisien dalam jangka panjang karena mengurangi biaya operasional dan penggunaan kertas. Yang kedua, kebutuhan fungsional. Sistem harus melakukan pendaftaran digital, mengelola antrian otomatis, menyimpan data pasien atau rekam medis, mencatat resep dokter, mengelola stok apotek, hingga mencetak bukti transaksi dan laporan keuangan. Yang ketiga, kebutuhan non-fungsional. Sistem wajib memiliki keamanan data, hak akses, performa yang cepat, handal selama jam operasional, dan mudah digunakan. Selanjutnya nomor 2 yaitu gambaran perancangan sistem dengan menggunakan flowchart. Flowchartnya ada 2, pasien dan admin. Flowchart pasien alur dimulai dari pasien melakukan login ke sistem. Setelah masuk, pasien berada di dashboard, lalu melakukan pendaftaran. Pasien mengisi data diri, kemudian datanya masuk ke rekam medis. Dokter mengisi rekam medis pasien. Setelah itu pelayanan selesai. Pasien melakukan pembayaran dan sistem akan mencetak nota pembayarannya. Data kunjungan masuk ke laporan, lalu laporan bisa dicetak. Terakhir, pasien melakukan logout dan proses selesai. Yang kedua ada flowchart admin, yaitu alurnya dimulai dari start. Jika belum punya akun, admin melakukan daftar akun lalu login. Setelah login, admin menginput data obat, data dokter, dan data poli ke dalam sistem. Setelah semua data selesai terinput, admin melakukan logout dan proses berakhir. Selanjutnya Langsung baca aja. Tadi kau dari mana? Selanjutnya ada diagram konteks, yaitu menunjukkan hubungan antara sistem informasi klinik dengan para pengguna sistem, yaitu pasien, dokter, admin, dan pimpinan. Pasien memberikan data diri, keluhan, melakukan pendaftaran, dan pembayaran. Dari sistem, pasien menerima hasil rekam medis dan nota pembayaran. Dokter memasukkan data pemeriksaan seperti keluhan, diagnosa, obat, resep, dan catatan. Sistem kemudian menyimpan dan menampilkan hasil rekam medis. Yang ketiga itu admin. Admin memasukkan data pasien, dokter, poli, dan obat. Admin juga mengelola transaksi dan rekam medis yang dihasilkan oleh sistem. Pimpinan meminta laporan kepada sistem, lalu sistem memberikan laporan harian atau laporan keseluruhan. Yang pertama itu ada proses di 1.0, yaitu pengelolaan data master. Pengelolaan data master ini dilakukan oleh admin. Data yang dikelola meliputi data pasien, data dokter, dan data obat. Data ini disimpan ke dalam database dan menjadi dasar bagi proses-proses selanjutnya. Yang kedua itu ada proses di 2.0. Admin melakukan input data pendaftaran berdasarkan data pasien yang sudah ada. Hasil dari proses ini adalah data pendaftaran yang disimpan ke database dan digunakan dalam proses pemeriksaan. Yang ketiga itu
ada proses pengelolaan rawat jalan. Dokter mengambil data pendaftaran dan melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Hasil pemeriksaan berupa diagnosa dan tindakan disimpan sebagai rekam medis. Yang keempat itu ada proses di 4.0 pengelolaan rekam medis. Pengelolaan rekam medis mencatat hasil pemeriksaan dokter seperti keluhan, diagnosa, dan tindakan. Data rekam medis ini disimpan ke database dan dapat digunakan sebagai riwayat medis pasien. Yang kelima itu proses 5.0 pengelolaan pembayaran. Admin memproses pembayaran berdasarkan data rekam medis dan layanan yang diberikan. Hasilnya adalah data pembayaran yang tersimpan dalam database dan dapat diakses oleh pasien. Nah, yang keenam itu ada proses 6.0 pengelolaan laporan. Admin mengambil data pembayaran dan data pemeriksaan untuk menghasilkan laporan. Laporan ini kemudian diberikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya itu adalah penjelasan ERD. Yang pertama itu ada entitas user. Entitas user ini menyimpan data pengguna sistem seperti admin dan dokter yang memiliki hak akses berbeda. Yang kedua itu ada entitas poli. Entitas poli menyimpan data poliklinik yang tersedia di klinik. Yang ketiga ada entitas dokter. Entitas dokter berasal dari berelasi dengan poli karena setiap dokter terdaftar pada satu poli tertentu. Yang keempat itu ada entitas pasien. Entitas pasien ini menyimpan data identitas pasien yang akan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan. Yang kelima itu ada entitas pendaftaran. Entitas pendaftaran berfungsi sebagai penghubung antara pasien dan poli, serta mencatat jadwal dan status kunjungan pasien. Yang keenam ada entitas rekam medis yang bertujuan untuk mencatat hasil pemeriksaan pasien oleh dokter, termasuk diagnosa dan tindakan medis. Yang ketujuh itu ada entitas obat. Entitas obat ini menyimpan data obat yang digunakan dalam proses pengobatan pasien. Dan yang ke-8 itu ada entitas pembayaran yang mencatat seluruh transaksi pembayaran pasien berdasarkan layanan yang diterima. Dan yang terakhir itu ada entitas laporan. Entitas laporan ini digunakan untuk menyimpan hasil rekap data pemeriksaan dan pembayaran yang akan dilaporkan kepada pimpinan. Baik, selanjutnya data normalisasi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan proses normalisasi database pada sistem klinik, mulai dari data awal yang belum ternormalisasi sampai ke bentuk third normal form atau 3NF. Yang pertama data awal UNF atau belum normalisasi. Pertama ini adalah data awal atau UNF. Di tahap ini semua data masih digabung dalam satu tabel seperti data pasien, poli, dokter, diagnosa, dan juga obat. Masalahnya pada data obat masih terdapat multi value, artinya satu pasien bisa memiliki lebih dari satu obat dalam satu kolom. Hal ini menyebabkan data tidak rapi dan berpotensi terjadi pengulangan data. Yang kedua first normal form atau 1NF. Kemudian data diubah ke bentuk first normal form atau 1NF. Pada tahap ini setiap kolom hanya boleh berisi satu nilai. Data obat yang sebelumnya multi value dipisahkan ke tabel detail obat sehingga satu baris hanya menyimpan satu jenis obat. Tabel utama pada 1NF adalah tabel pendaftaran yang menyimpan data pasien, data dan pendaftaran. Sedangkan detail obat disimpan di tabel yang terpisah. Yang ketiga, second normal form 2NF. Selanjutnya masuk ke second normal form atau 2NF. Pada tahap ini data yang tidak bergantung langsung pada primary key dipisahkan. Data obat dipindahkan ke tabel obat sehingga informasi harga obat tidak berulang setiap kali pasien mendaftar. Sedangkan tabel detail rekam obat berfungsi sebagai penghubung antara pendaftaran dan obat serta menyimpan jumlah obat yang diberikan. Yang keempat, third normal form 3NF. Tahap terakhir adalah third normal form atau 3NF. Pada tahap ini semua atribut hanya bergantung pada primary key masing-masing tabel. Data dipisahkan menjadi beberapa tabel utama, yaitu tabel pasien, tabel pendaftaran, tabel rekam medis, tabel detail rekam obat, tabel obat, dan tabel pembayaran. Dengan pemisahan ini, redundansi data dapat dikurangi dan data menjadi lebih konsisten. Selanjutnya, penjelasan relasi antar tabel. Alur relasi datanya dimulai dari pasien yang melakukan pendaftaran, kemudian dari pendaftaran tersebut akan dibuat rekam medis oleh dokter. Selanjutnya, rekam medis memiliki detail obat yang dicatat di tabel detail rekam obat. Kemudian berdasarkan rekam medis tersebut dilakukan proses pembayaran. Dengan melakukan normalisasi hingga 3NF, database menjadi lebih terstruktur, meminimalkan duplikasi data dan memudahkan pengolahan data pada sistem klinik. Selanjutnya, penjelasan perancangan tampilan sistem. Saya akan menjelaskan perancangan tampilan sistem informasi klinik yang digunakan oleh petugas dan dokter. Yang pertama, halaman sign up. Halaman sign up ini digunakan untuk pendaftaran akun pengguna baru agar bisa mengakses sistem. Data yang diinput meliputi nama lengkap, username, password, dan konfirmasi password. Yang kedua, halaman login. Halaman login digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password. Halaman ini berfungsi sebagai pengaman agar hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses sistem.
Yang ketiga, form pendaftaran pasien. Form pendaftaran pasien digunakan untuk mencatat data awal pasien sebelum dilakukan pemeriksaan. Data yang dimasukkan antara lain nama pasien, NIK, jenis kelamin, usia, alamat, poli tujuan, dan tanggal periksa. Yang keempat, form rekam medis pasien. Form rekam medis digunakan oleh dokter untuk mencatat hasil pemeriksaan pasien. Di dalam form ini terdapat data keluhan pasien, diagnosa, tindakan dokter, serta obat yang diberikan. Yang kelima, data pasien terdaftar. Halaman ini menampilkan daftar pasien yang sudah terdaftar dan dapat digunakan untuk melihat atau memilih pasien yang akan diperiksa. Yang keenam, data obat. Halaman data obat ini digunakan untuk mengelola informasi obat yang tersedia di klinik. Data yang dikelola meliputi nama obat, jenis obat, dan harga obat. Yang ketujuh, form poli. Form poli digunakan untuk mengelola data poli yang tersedia di klinik. Petugas dapat menambahkan atau mengubah data poli sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, data dokter. Halaman data dokter digunakan untuk menyimpan informasi dokter seperti nama dokter, spesialis, dan poli. Yang kesembilan, form pembayaran pasien. Form pembayaran pasien ini digunakan untuk mencatat proses pembayaran pasien setelah pemeriksaan selesai. Total pembayaran dihitung berdasarkan biaya dokter dan total harga obat. Yang ke-10, laporan. Halaman laporan digunakan untuk melihat data pendaftaran, rekam medis, dan pembayaran pasien. Laporan ini membantu pihak klinik dalam melakukan evaluasi dan administrasi. Dengan perancangan tampilan ini, sistem informasi klinik diharapkan dapat mempermudah proses pelayanan mulai dari pendaftaran hingga pembayaran. Baik, yang kelima, implementasi sistem informasi ke bentuk berbasis web. Yang gambar pertama yaitu ketika user memasuki aplikasi berbasis web, user akan langsung diarahkan ke menu sign up. Di sini user harus memasukkan atau mendaftarkan nama lengkap, username, password, dan konfirmasi password, lalu menekan tombol submit. Setelah submit, user diminta untuk mengklik tombol login. Lalu diarahkan ke halaman login. Di halaman login, user harus memasukkan username dan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Lalu user mengklik login. Setelah login, user akan langsung dilarikan ke menu dashboard. Di menu dashboard ini, user akan ditampilkan daftar pasien yang terdaftar hari ini. Kemudian, user bisa memilih menuju ke menu pendaftaran pasien. Di pendaftaran pasien ini terdapat dua opsi, yaitu pasien baru dan pasien lama. Jika dia pasien baru, user hanya tinggal mengklik drop down pasien baru dan memilih pasien yang sudah terdaftar sebelumnya. Jika dia pasien yang baru, jika dia pasien yang baru, user harus masukkan identitas nama, NIK, jenis kelamin, usia, dan poli, serta alamat, lalu simpan perubahan. Setelah user memasukkan pendaftaran pasien, user harus melarikan ke halaman rekam medis. Di halaman rekam medis ini, user dimintakan memasukkan nama pasien yang sudah terdaftar sebelumnya. Untuk bagian nama, alamat, jenis kelamin, usia, dan poli itu sudah autofill dari data pendaftaran. Untuk bagian dokter akan memilih user akan memilih dokter mana yang akan menanganinya. Untuk keluhan diagnosa, resep, dan obat serta catatan dokter itu akan diisi oleh dokter. Kemudian klik tombol simpan dan sebelahnya ada klik tombol lihat daftar rekam medis untuk lihat daftar rekam medis yang sudah ada sebelumnya. Setelah melakukan rekam medis, user diminta untuk melanjutkan ke menu pembayaran. Di menu pembayaran, user akan memilih pasien yang sudah melakukan rekam medis dan akan menampilkan tabel data pasien dan itu sudah autofill dari tabel rekam medis. Untuk bagian harga obat itu sudah autofill juga dari rekam medis. Harga tindakan dokter harus diinput secara manual. Dan untuk total pembayaran sudah dihitung secara langsung. Lalu simpan pembayaran. Sebelum simpan pembayaran, user harus minta print dulu untuk memberikan kepada pasien sebagai nota print transaksi, lalu simpan pembayaran. Pada menu selesai pada pembayaran, user diminta untuk mengklik laporan. Sebelum untuk mengoprint laporan, user diminta untuk mengklik tombol sinkronisasi laporan baru untuk mensinkronkan laporan yang baru dimasukkan, lalu tombol print. Untuk bagian flowchart admin tadi, admin dimintakan untuk masukkan data obat. Terdapat kolom nama obat, jenis obat, dan harga itu dimasukkan secara manual. Setelah disimpan akan muncul tabel identitas nama obat. Setelah obat, admin diminta untuk memasukkan data dokter. Di data dokter sama seperti obat, semuanya dimasukkan secara manual, lalu simpan. Kemudian tabel dokter muncul. Kemudian ada halaman poli. Di halaman poli juga sama. Nama poli diinputkan secara manual, lalu klik simpan. Kemudian muncul tabel poli. Sekian hasil dari kerja kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah tutur kata kami yang tidak berkenan di para dosen atau mahasiswa yang melihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.